A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mulk ayat 27 sampai 30. Ini tafsir surah Al-Mulk ya, Tabarak. Kita melanjutkan minggu yang lalu. Setelah ini insyaallah kita bahas masalah kurban ya. Falamma ra'awhu ay al-azab ba'dal hasri. Dalam tafsir Jalalain, ketika mereka melihat apa ini azab siksaan ba'dal asri ya, setelah hari kiamat, setelah dibangkitkan, yaitu dalam tafsir Jalalain tadi ba'dal asri. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu ini masih melanjutkan keadaan orang-orang kafir di padang mahsyar. Jadi orang kafir di padang mahsyar setelah hari kiamat, mereka menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ya, bagaimana kejadian yang sangat dahsyat itu kiamat. Nah, ketika kiamat itu mereka melihat tempatnya di neraka ya. Dalam ayat ini istilah dekat itu memastikan kepastian ya, kepastian artinya sesuatu yang pasti akan terjadi. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 47-48. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibuna wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqqa bihim ma kanu yastahzi'un. Jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang dulunya mengejek-ngejek, mengolok-olok. Jadi begini jamaah rahimakumullah dan para pemirsa yang melihat. Jadi ayat ini, ayat Al-Mulk ayat 27 ini, keadaan orang-orang kafir diperlihatkan oleh Allah neraka, tempatnya sudah jelas. Bahkan ketika sakaratul maut, ketika mau ruh berpisah dengan jasad, tempatnya sudah neraka, sudah jelas tuh. Makanya orang-orang yang kita selalu mendoakan yang masih di dunia ini supaya dia masuk Islam, supaya dapat hidayah. Apalagi sama juga dengan orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan berzina, meninggal dalam keadaan korupsi, meninggal dalam keadaan berbohong ya. Itu diperlihatkan tempatnya di neraka, sudah jelas. Makanya ada orang-orang yang meninggal itu matanya melotot, lidahnya menjulur, wajahnya seram. Kenapa? Karena ketakutan yang luar biasa. Nah, di ayat ini seperti itu penjelasannya. Jadi si'at wujuhul ladzina kafar, si'at aswad wujuhu. Jadi mata wajahnya hitam, mukanya muram, mukanya serem. Nah, bahasa kita mukanya serem ya. Wajah-wajah mereka alladzina kafaru si'at wujuhu. Jadi mukanya itu si'at, seram, muram. Jadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, mukanya seram. Orang-orang kafir, apalagi orang kafir. Orang-orang yang maksiat, meninggal dalam keadaan maksiat, seram. Seperti Fir'aun, Qarun, Bala'an, dan Abu Jahal, Abu Lahab, itu mukanya sangat-sangat muram, sangat seram. Wujuhul ladzina kafaru. Wa qila ay qala, dikatakan bahwa seperti apa keadaannya. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dikatakan inilah yang kalian dulu kalian meminta. Apa maksudnya? Ketika orang-orang di zaman jahiliyah, orang-orang kafir itu ingin diperlihatkan neraka
Seperti apa bentuk neraka? Nah, sekarang diperlihatkan tuh bagaimana keadaan orang-orang disiksa dalam api neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir celaan, kecaman kepada orang-orang kafir ketika keadaannya seperti itu. Al-hazan, jadi sedih dia. Hajail azab, jadi melihat azab yang mereka itu allati kutubi bil inzalihi tad'un, yang dulu mereka mana buktinya azab Allah itu mana. Nah, sekarang diperlihatkan. Itu ayat 27. Ya rahimakumullah, inilah nauzubillahi min dzalik. Makanya ketika orang-orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, jadi ada dua ya, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah ini bagi orang beriman, keadaan baik, meninggal dalam keadaan terbaik. Kenapa bisa terbaik? Karena dia melakukan amalan-amalan baik, meninggal dalam keadaan berwudu, beribadah, berzikir, dalam keadaan dakwah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Al-Quran. Dan biasanya harus diingat jamaah rahimahullah, dalam beberapa riwayat, meninggal itu orang biasanya kebiasaan apa yang dilakukan. Tapi harus diingat bahwa yang dilihat itu bukan awal, tapi akhir. Awal bisa jadi awalnya dia ustadz, kiai, ulama, tapi karena ya tergoda, terayu oleh tipu daya setan yang terkutuk, meninggal dalam husnul khotimah. Contohnya Barsiso yang saya jelaskan waktu di Musola Aril. Barsiso itu seorang ulama yang luar biasa ilmunya, digoda oleh seorang wanita lewat tipu daya setan, minuman keras, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi ada orang yang membunuh 99 orang, datang kepada seorang kiai, bagaimana saya? Apakah diterima taubat saya? Tidak, nggak diterima. Akhirnya kiainya dibunuh, ngenapin 100 orang. Preman, membunuh. Ya, akhirnya dia nyari lagi kiai yang lain. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah pasti mengampuni seluruh dosa sebanyak bumi di lautan. Kasih sayang Allah itu lebih daripada itu. Rahmat Allah, ya, Rahman Rahimnya Allah. Gak ada yang mustahil. Sehingga dia bertobat. Ketika dalam perjalanan taubat ini dia meninggal. Malaikat kebingungan, masuknya husnul khotimah atau su'ul khotimah, masuknya mendapatkan ridho Allah atau surga Allah atau neraka Allah. Nah, diukurlah jarak antara menuju taubat dia, menuju ke tempat dia taubat, jaraknya dengan dia membunuh kiai yang tadi. Ternyata jaraknya lebih jauh, lebih dekat dengan pintu taubat. Akhirnya orang ini terima taubatnya, masuk surga. Umar bin Khattab misalnya, pemabuk berat, preman luar biasa, tapi dia menjadi khalifah terbaik. Wah, gagah perkasa, bahkan bangku 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam ketika beliau menjadi khalifah Umar bin Khattab, karena berkatnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan menganggap orang lain itu, oh ahli neraka lu, jangan Pak, nggak boleh. Tugas kita mendoakan siapapun dia, misalnya ketemu dengan orang salib gitu, ketemu dengan pendeta, ketemu dengan orang yang agama Hindu, agama Cina, Kristen, Katolik, Yahudi atau yang lainnya, doakan. Jangan dikecam, doakan. Bisa jadi dia dapat hidayah di akhir hidupnya, meninggal husnul khotimah. Nauzubillah, bisa jadi, nauzubillah bukan kita ya, orang yang mengecam itu dia masuk ke dalam. Ini ada kejadian nyata ketika ada seorang hafiz Quran, Pak, di Mesir, hafiz Quran, hebat ilmu tafsirnya, ulama lah. Dia ya bergaul dengan wanita
Ternyata wanitanya Kristen, cantik luar biasa, tertarik dia nikah. Tapi syaratnya kata wanita itu kamu harus masuk Kristen. Akhirnya masuk ke Kristen, meninggal dalam keadaan Kristen. Na'udzubillah. Ini kisah nyata ini. Padahal hafiz Quran, ahli tafsir Al-Quran, hebat ilmunya, tuh kan, hati-hati. Makanya kita jangan mengecam, ya, jangan mengecam siapapun. Semua orang itu ada peluang masuk surga, ada peluang masuk neraka. Lihatlah akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Pentingnya kita husnuzon, berbaik sangka kepada siapapun, ya. Nah, ayat 27 ini menjelaskan tentang keadaan orang kafir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, diperlihatkan tempatnya di neraka, ya, karena dia minta, dia pengen buktinya mana saya neraka. Nah, itu sekarang dia dijanjikan oleh Allah. Ayat 28. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, ara'aitum, apakah kalian tahu, in ahlakani Allah, jika Allah mematikanku, mewafatkanku, wa mamma'iyah, dan orang-orang bersamaku, awrahimana, atau dia telah merahmati, menyayangi kami, famayjirul kafirina, siapakah yang dapat menjaga, melindungi al-kafir, orang-orang kafir, min ajabin alim, dari siksaan yang pedih. Mari kita lihat tafsir Jalalain. Ya, mana? Nah, ini ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Jadi kalau kenapa kata kul ini seringkali diulang oleh Allah, karena ketika Al-Quran turun, orang-orang kafir itu menyangka atau mengatakan Quran itu buatan Muhammad, buatan ciptaan karangan Muhammad. Nah, kata kul ini membantah semuanya. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakannya. Berarti Allah yang berfirman, begitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu, qul ya ayyuhal kafirun. Karena qul, katakanlah Muhammad, war-rahman. Ara'aitum, terangkanlah, jelaskanlah kepada kalian semua, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir, orang munafik, semuanya jelaskanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ahlakani Allah, jika Allah mematikanku, jika Allah mewafatkanku, wa mamma'iyah, dan orang-orang yang bersamaku. Maksudnya Allah mewafatkan Rasulullah dan orang-orang bersama Rasulullah. Siapa ini? Minal mu'minina, orang-orang beriman, bi azabi kama taksubuna, aw rahimana falam yu'azibuna, atau orang yang Allah memberikan rahmat kepada kami. Ya, artinya Rasulullah dan para sahabat, orang-orang beriman. Jadi rahimana itu, ma'iyah itu, semua orang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapatkan syafaat Rasulullah, ya, yang selamat dari azab Allah, yang selamat dari nerakanya Allah karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kata dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Famayujil kafir", siapakah yang dapat melindungi, menjaga orang-orang kafir, min ajabin alim, dari siksaan yang sangat pedih. Siapa? Ailai mujir lahu minhu, yang menyelamatkan, siapa yang melindungi, siapa yang melindungi orang-orang kafir? Gak ada. Kalau orang beriman, para sahabat, tabiin terus sampai kita, mudah-mudahan kita termasuk ya pengikut yang setia dengan Rasulullah SAW, masuk ke dalam surga, dilindungi, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapakah yang bisa melindungi orang-orang kafir? Gak ada. Patung yang mereka sembah, uang yang mereka sembah, jabatan yang mereka sembah, gak ada yang bisa menolong. Siapakah? Gak ada yang bisa menolong. Auzubillahi min dzalik.
Ya, di ayat ini Allah jelaskan tentang orang beriman bersama Rasulullah dengan orang kafir yang disiksa oleh Allah, yang tidak ada bisa melindungi, nggak ada yang bisa melindungi, nggak ada yang bisa menjaga, ya kan? Nah, jadi makanya kita pentingnya selalu menghidupkan sunnah Rasulullah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah agar kita bisa sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat 29. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, War-Rahman, dialah Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Amanna bihi, kami telah beriman kepada Allah. Wa alaihi, dan kepada Allah tawakkalna, kami bertawakal, berserah diri. Fasata'lamuna, maka nanti kalian akan mengetahui man, siapakah huwa, dia, fi dhalalin mubin, orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Bita'i wal ya inda muayyatul azab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan bahwa dialah Allah Ar-Rahman. Kita telah bahas Ar-Rahman ya dalam surah Ar-Rahman. Kita juga sudah membahas tentang Ar-Rahman ketika Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu sayang kepada seluruh makhluknya. Dialah Allah. Dialah Allah yang menyebutkan Allah itu Maha Penyayang. Aman Nabi, kami beriman kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dan kami bertawakal kepada Allah. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, lalu dijelaskan juga dalam surah Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaihi, sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada dua yang dilakukan cara agar kita diselamatkan oleh Allah dari murka dan azab Allah: iman dan tawakal. Iman, kita percaya, kita yakin, lalu kita bertawakal kepada Allah. Memang pentingnya tawakal ini harus kita depankan dalam setiap urusan kita. Kita mau berangkat, apalagi berangkat haji, kan apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita keluar rumah, keluar kamar, berangkat ke masjid, berangkat ke musola, ke Kolbun Salim ini, ya. Kita berangkat kerja, berangkat mencari rezeki, tawakkaltu 'ala Allah. Iman, tawakal, sembahlah Allah dan tawakallah kepada Allah. Karena yang menentukan kita adalah Allah. Yang membuat kita dan masuk surga itu hanya Allah. Karena itulah kita tawakal kepada Allah. Jadi jangan mengandalkan ibadah, tapi carilah ridha Allah, carilah rahmat Allah. Kalau Allah sudah berikan rahmat, pasti Allah ridha dan Allah masukkan ke dalam surga. Masalahnya untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, kita melakukan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Tapi jangan menjadi andalan, carilah ibadah. Begini ya, dulu pernah saya jelasin, ada orang yang ibadah karena takut dengan neraka. Boleh, silakan, tafadhol. Ada orang yang ibadah untuk mendapatkan surga. Boleh, silakan, tafadhol. Ada orang yang beribadah lebih parah lagi untuk mendapatkan dunia. Ingin kaya, ingin sukses, jabatannya naik, ingin rezekinya lancar, hutang lunas. Boleh, silakan, tafadhol. Tapi yang tertinggi dari itu semua adalah ketika seorang ibadah hanya mencari ridha Allah, rahmat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu. Makanya amanna wa tawakkalna, beriman dan tawakal kepada Allah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin,
maka nanti kamu akan mengetahui siapa orang yang sesat. Ya, bayin nahnu am antum, apakah nahnu am antum, apakah kami atau kalian, abhum atau mereka, ya kan? Kamu akan mengetahui siapa yang sesat nanti di akhirat. Ya, siapa yang sesat adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim akan sesat. Auzubillahi min dzalik. Terakhir surah Al-Mulk ayat 30. Qul, katakanlah oleh Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Ara'aitum, jelaskanlah, terangkanlah kepadaku, kepada kalian semua. In asbaha, apabila telah menjadi ma'ukum, air-air kalian, ghauran, kering. Famayatikum, siapakah yang dapat mendatangkan kepada kalian semua bima'in ma'in, dengan air yang mengalir. Nah, artinya mari kita lihat tafsirnya di ayat terakhir surah Al-Mulk, yaitu Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Terangkanlah, ya, terangkanlah kepadaku siapakah jika sumber air kalian itu kering. Misalnya sumur kering, ya kan, tidak ada air. Siapakah yang dapat menjelaskan ketika air yang sumber mata air itu nggak ada airnya, kering? Pamayatikum bima'in, siapakah yang bisa mendatangkan air yang bisa mengalir? Siapakah? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarun tanalu aidikum kamaikum ay la ya'ti bihi illallah ta'ala, illallah, kecuali hanya Allah. Maksudnya adalah air yang memancar, mengalir di permukaan bumi. Yang dimaksud adalah tidak ada yang melakukannya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberikan air, menyembuhkan air kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada siapapun makhluk, nggak ada yang bisa menciptakan air. Siapapun makhluk tidak ada yang bisa menciptakan, menghidupkan air, hanya Allah. Inilah kita pentingnya selalu beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat 30 ini ya, tentang pengakuan orang yang beriman dan bertawakal, apapun yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti tawakal, yakin benar apa yang terjadi itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dua istilah, ada sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullah itu sebab akibat, inayatullah itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, surah Al-Mulk ini kita bisa simpulkan ya, banyak hikmah dengan surah Al-Mulk ini. Di antaranya di awal-awal kita pernah membahas bagaimana dengan surah Al-Mulk ini kita wiridkan, kita bacakan, paling tidak baca sebelum tidur. Karena keistimewaan surah Al-Mulk atau surah Tabarok ini adalah suratun fil Quran qasamat an sahibiha hatta adkhalul jannah. Ada satu surat yang akan membela orang yang mendakwakan membacanya memasukkan ke dalam surga. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain riwayat Imam Tirmidzi, iyal mani'ah iyal munjiyah tunjihi min ajabil qabri, adalah surat penangkal, penyelamat orang yang membacanya dari azab kubur. Makanya usahakan sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan